datang di channel Yuanda Arfi. Di kisah kali ini, saya ingin bercerita tentang yang namanya busuk suatu saat pasti akan tercium baunya. Ada seorang wanita, sebut saja namanya Si Bulan. Si Bulan ini sudah menjalin hubungan asmara dengan pacarnya yang bernama Sony. Hubungan mereka pun sudah berjalan sekitar 2 tahun dan sudah mendapat restu dari kedua belah pihak keluarga. Sebenarnya ada salah seorang adik Si Bulan yang tidak menyukai hubungan mereka. Menurut si adik, si Sony bukan pria baik-baik. Entah dari manalah dia menilai seperti itu. Tapi si adik tetap kekeh mempertahankan pandangannya terhadap Sony. Tapi Si Bulan tidak mempedulikannya. Menurutnya, yang penting orang tua masing-masing sudah memberikan restu kepada mereka berdua. Akhirnya mereka berdua pun menikah. Pernikahan mereka dirayakan secara meriah. Tamu undangan yang datang bisa melihat betapa bahagianya kedua mempelai. Setelah menikah, awalnya mereka tinggal bersama orang tua Si Bulan. Dan itu merupakan permintaan si emak. Mungkin si emak belum siap ya melepas pergi Si Bulan. Lalu berapa bulan kemudian, akhirnya Si Bulan dan Sony pun pindah rumah. Mereka menyewa rumah yang tidak terlalu jauh dari rumah orang tuanya Si Bulan. Jaraknya hanya sekitar 1 kilometer. Mulailah Sony dan Bulan menjalani kehidupan rumah tangga berdua. Setahun, 2 tahun, masih sangat romantis. Tapi sayang mereka belum dikaruniai anak. Lalu mulai muncullah gosip-gosip gak sedap tentang rumah tangga mereka. Ada gosip yang mengatakan kalau si Sony ini bukan suami setia. Ada beberapa orang memberikan kesaksian ke Si Bulan kalau mereka pernah melihat Sony bersama wanita lain. Si Bulan tidak percaya. Menurutnya selama mengenal suaminya, si Sony tidak pernah menunjukkan gelagat aneh seperti yang sering dilakukan oleh pria-pria yang melakukan perselingkuhan. Pria yang berselingkuh biasanya suka senyum-senyum sendiri melihat HP, terus suka menjawab telepon secara sembunyi-sembunyi, lalu keluar tanpa kejelasan perginya kemana. Nah, hal itu tidak pernah didapati oleh Si Bulan. Jadi untuk percaya tuh kayaknya agak berat lah gitu dia. Lalu suatu ketika, adik Si Bulan yang tidak suka abang iparnya ini datang ke rumah mereka. Sebut saja adiknya ini bernama Bintang. Lalu si Bintang mengajak Si Bulan untuk menemaninya berbelanja di sebuah supermarket yang jaraknya lumayan jauh lah dari rumah mereka. Si Bintang gak berani pergi sendirian, jadi diajaknya lah kakaknya. Si Bulan pun minta izin ke suaminya. Dan syukurnya suaminya tidak merasa keberatan. Suaminya juga mengingatkan si Bintang untuk belanja keperluan rumah yang sudah habis. Lalu pergilah mereka kakak beradik ini ya kan. Tapi baru berjalan sekitar 500 meter, Si Bulan menyadari kalau dompetnya ketinggalan. Dia minta adiknya putar balik ke rumah. Dan si adik sempat ngeduh melihat kepikunan si kakak. Putar baliklah mereka. Saat berada di depan pintu, Si Bulan menyadari ada yang janggal di depan pintu rumahnya. Ada sandal wanita yang bukan merupakan miliknya. Sandal siapa tuh? Batin Si Bulan. Si Bulan meminta adiknya untuk menunggu di kereta. Tanpa babi bu lagi, Si Bulan pun menerobos masuk. Di situ dilihatnya suaminya seperti salah tingkah. Kok balik dek? Gak jadi belanjanya? Bertanyalah si suaminya. Si Bulan menatap penuh curiga. Lalu Si Bulan pun bertanya, itu di depan sandal siapa? Bukan sandalku loh. Si Sony semakin salah tingkah. Dia hanya menjawab, ya gak tahu. Mungkin sandal tetangga yang dimainin anak-anak terus tercampak kemari, gilahnya. Tapi lagi-lagi yang namanya insting seorang istri, Si Bulan gak percaya gitu aja. Dia langsung memeriksa sisi rumah. Mulai dari dapur, kamar mandi, terus kamar. Tidak ada yang aneh. Kau nyari apa sih dek? Tanya si Sony lagi. Si Bulan tidak menjawab pertanyaan suaminya. Dia menatap curiga ke arah lemari baju. Dengan gerakan cepat ia singkap pintunya dan betapa kagetnya ia melihat apa yang ada di dalamnya. Ia melihat seorang wanita meringkuk ketakutan di dalam. Yang membuat ia lebih kaget ialah ia mengenal wanita itu. Wanita tersebut merupakan tetangga mereka sendiri. Naik pitamlah Si Bulan. Sekuat tenaga ia menjambak rambut si wanita tanpa ampun. Si wanita menjerit-jerit kesakitan. Si Sony berusaha memisahkan mereka berdua. Tapi yang namanya lagi kalap ya, tenaga wanita kadang-kadang bisa berkali-kali lipat kuatnya. Si Sony pun kewalahan melerai mereka. Suara gaduh yang muncul dari dalam rumah membuat Bintang dan warga sekitar datang menghampiri. Mereka pun berhasil memisahkan Bulan dan si wanita. Rambut si wanita sudah acak-acakan,
Bajunya robek karena ditarik dan ada beberapa bekas cakaran kuku yang tersebar di sekujur tubuhnya. Dari situlah terungkap fakta kalau selama ini si Sony menjalin hubungan dengan wanita tetangga mereka. Si wanita adalah seorang wanita berumur 23 tahun dan bekerja di tempat kerja yang sama dengan si Sony. Dan memang si wanita inilah yang menawarkan pekerjaan pada si Sony di tempat kerjanya tersebut. Perselingkuhan mereka diawali dari sering bertemunya mereka di saat bekerja. Awalnya berteman, terus curhat-curhatan, makan siang bareng, lama-lama jadi kepincut. Yang membuat si Bulan miris adalah ternyata mereka sudah berselingkuh selama setahun lebih. Dan kenapa selama ini tidak terungkap? Karena mereka bisa dibilang sangat rapih dalam menjalani hubungan terlarang tersebut. Walaupun mereka tetanggaan, tapi mereka berusaha menjaga jarak dan hanya bertegur sapa bila bertemu. Ketika si Bulan pergi kerja atau ada urusan, barulah mereka ketemuan di rumah Sony, terus memadu kasih. Dari kejadian itu juga diketahui bahwa bukan hanya si wanita tetangga yang menjadi selingkuhannya, tapi ada berapa wanita lagi. Si Bulan tidak tahan lagi untuk mendengar fakta-fakta yang jauh lebih mengerikan tentang suaminya. Ia pun memutuskan mengambil baju-bajunya lalu mengajak si adik untuk pulang ke rumah orang tua mereka. Sebenarnya setelah kejadian itu si Sony sempat bolak-balik ke rumah mertuanya untuk minta maaf, sekalian mengajak si Bulan untuk rujukan. Tapi si Bulan teguh dengan pendiriannya. Dia tetap mau cerai. Bukan dia nggak mau maafkan si Sony, tapi ia merasa tidak bisa mempercayai Sony lagi. Dan ia yakin rumah tangga yang dibangun tanpa ada rasa kepercayaan lagi akan sulit dijalani. Dan terjadilah mereka pun akhirnya bercerai. Dari kisah si Bulan bisa kita lihat kalau yang namanya merusak kepercayaan itu sangat mudah dilakukan. Tapi setelah itu bagaimana cara memperbaikinya? Sangat sulit bukan? Ibarat piring retak yang tidak akan bisa diperbaiki lagi. Lalu kabar si Sony bagaimana? Kata si narasumber, dia masih menjalin hubungan sama wanita selingkuhannya tersebut. Tapi nggak tahu apakah mereka sudah menikah atau belum. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih.